Anda terima Allah. Kemudian hari ini yang kita berangkat siapa ya? Siapa? Ya sama ya, dua orang. Ya, kita doakan ya. Semoga teman kalian yang hari ini sakit semoga diberikan kesembuhan dan bisa berangkat ke sekolah seperti biasanya. Ya. Oke, berikutnya hari ini sebelum kita pembelajaran hari ini Pak Tino mau ngasih materi pelajaran baru. Apa itu? Mau tahu? Yaitu pembelajaran tentang coding, pembelajaran coding dan apa namanya kecerdasan artifisial. Ya. Tapi sebelum nanti Pak Tino menyampaikan lebih jauh, Pak Tino mau tanya sama kalian. Ya. Pak Tino mau tanya sama kalian. Yang pertama, pernahkah kalian merasa bingung saat ini melakukan sesuatu yang besar atau rumit? Pernah ya? Oke, itu yang kedua. Bagaimana cara kita agar tidak bingung dan bisa menyelesaikan hal yang besar itu dengan mudah? Bisa? Ini caranya agar kita tidak bingung. Ya, ketika kita menyelesaikan masalah, ada yang tahu bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah? Pernah? Seperti apa, Mas? Seperti apa? Ketika menyelesaikan masalah yang besar, pernah kalian bisa menyelesaikan? Bisa? Seperti apa juga? Bingung. Oke, yang ketiga, apakah kalian tahu bahwa cara berpikir seperti itu juga digunakan oleh para pembuat game atau robot? Jadi saya pernah pernah menyelesaikan kesulitan dengan mudah, berarti dia termasuk fungsi bisa gawe robot karo gawe game. Oke, di Cina sekarang mesti kembali robot ya, termasuk di game. Nah ini, kemudian yang keempat, menurut kalian apa hubungannya antara memecahkan masalah dengan cara kerja komputer? Ya? Menurut kalian hubungan apa antara memecahkan masalah dengan komputer? Berarti nanti kamu bisa menyelesaikan masalah itu bisa kalian gunakan dengan komputer, bisa dengan internet. Ya, itu ternyata ada beberapa anak atau ada beberapa di antara kalian yang pernah bisa menyelesaikan. Pernah bisa menyelesaikan berarti dia adalah orang yang nantinya bisa membuat robot atau game. Semuanya nanti akan bisa. Oke. Kemudian ketika nanti kamu bisa menyelesaikan itu, berarti nanti kamu bisa mempelajari tentang ini. Apa namanya? Coding dan kecerdasan artifisial. Jadi nanti kamu bisa menyelesaikan. Nah, tujuan Pak Tino akan menyampaikan materi coding dan kecerdasan artifisial itu apa tujuannya? Jadi ketika kamu mau berangkat, mau pergi, kalau tujuannya Bali oleh. Jadi orang mangkat tok balik ke kosong. Tapi nanti harapan Pak Tino kepada kalian yaitu pulang oleh. Apa olehnya? Biasa seperti ini. Satu, nanti harapan Pak Tino kalian bisa menyebutkan atau memberikan contoh 4 pilar berpikir komputasional. Ngerti komputasional? Apa yang komputasional? Sing ngerti komputer, ini betul hampir sama seperti komputer. Berarti nanti kamu berpikirnya seperti komputer. Ya, menyelesaikan masalah dengan komputer, tapi orang anggo kita tapi menggunakan otak kita. Komputer sing nyipake sapa? Manusia diciptakan siapa? Allah. Berarti bahwa kita itu termasuk suhunya atau gurunya komputer. Nah komputer sing nyipake dhewe juga termasuk ciptaan Allah. Berarti komputer itu nanti kita yang menciptakan. Lah sapa nanti kan yang. Nah ini mata pelajaran ini Pak Tino akan mengajarkan tujuan. Ya. Yang kedua, nanti harapan Pak Tino kalian mampu berpikir komputasional
penting sebagai dasar untuk pembelajaran mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu podo karo AI. Podo karo AI. Kalau kalian menyelesaikan masalah, bingung, ono tugas PR, buka ini ngono apa? Chat GPT, kemudian apa? AI. Dan itu yang dimaksud Pak Teman seperti itu nanti. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir, nanti kamu bisa membuat urutan langkah-langkah, ya, untuk memecahkan masalah sederhana. Bagaimana nanti kamu bisa memecahkan masalah dengan sederhana, runtut nanti. Tapi itu nanti dari kehidupan kita sehari. Sebenarnya pembelajaran ini sudah pernah kalian lakukan dalam kehidupan sehari. Contohnya Pak, contoh siji, kowe bangun pagi jam berapa sampai nanti kamu tidur lagi urutan. Dan itu namanya sudah termasuk program apa? Program pukul sekian aku ngopo, jam sekian aku ngopo. Itu juga termasuk program, termasuk mata pelajaran ini. Ya, saya yakin di antara kalian ketika sampai di rumah mau bangun ke sini aja mesti punya planning, punya rencana, punya langkahnya. Ya, orang hanya itu aja. Ketika kalian membuat sarimi, pernah membuat sarimi? Caranya langkahnya bagaimana? Buka sarimi isi, godok, cemplungi apa? Nah itu juga termasuk dengan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Orang yang kira kok banyak. Lah komputer diciptakan itu berdasarkan langkah kita pertama ini. Komputer yang kita manfaatkan, HP yang kita manfaatkan, itu ternyata apa Pak? Ternyata kita yang mengawali kita yang membuat. Berarti kan pertanyaannya, komputer sebelum diciptakan, kita manusia ternyata oleh Allah, maka kita termasuk punya kecerdasan yang luar biasa. Nah, kecerdasan yang luar biasa ini harus kita manfaatkan untuk apa? Untuk kebaikan. Nanti Pak Teman akan mengajarkan dasarnya dulu. Lewis dasar, untuk kamu akan melanjut ke tingkat SMP, SMA, nanti sosok nanti kamu bisa menciptakan sebuah robot maupun sebuah robot maupun apa ya? Ya game-game lah. Mau game, mau apa nanti kamu bisa ciptakan. Tapi ada langkahnya. Lah hari ini Pak Teman. Jelas? Jelas? Oke, yang pertama kita kasih pengantar dulu. Ya. Berpikir komputasional sebagai dasar coding. Ini adalah mata pelajaran. Ini mata pelajaran yang baru. Yang baru nanti Pak akan menyampaikan ini kepada kalian, khusus kelas 5 dan kelas 6. Kelas 10 itu Pak belum. Khusus kelas 5. Karena ini menyangkut dengan komputer. Komputer siapa yang diciptakan? Manusia. Manusia siapa yang diciptakan? Allah. Berarti kita termasuk termasuk kecerdasan yang luar biasa. Mau boleh apa? Ini ada semua di otak kita. Di otak kita ada semuanya. Ya, nanti kita akan menggalikan. Ya. Kemudian berikutnya, capaian pembelajaran. Memiliki pemahaman dasar tentang memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari dan mampu mengikuti instruksi dasar. Maka juga diharapkan memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan perangkat teknologi seperti komputer ataupun tablet. Jadi ketika kamu main komputer kan ono aturan nih. Pertama pencet apa? Power lah, power. Nek nak berduduk langsung dihidupkan, gunakan iso apa? Ora iso menggunakan langkahnya ini. Apa kehidupan komputer? Pertama kita bawa power step, kemudian menunggu hidup, baru kita bawa. Misalnya dibalik, bisa apa dibalik? Orang iso, polisi mati apa dulu Pak digunakan orang iso, berarti melalui langkah. Kemudian sampai sini. Nah ini namanya perangkat komputer. Kemudian tujuan pembelajaran tadi bentuk komputasional, mengidentifikasi konsep dasar dari komputasional seperti ada 4, maka tak juga buat nanti kelompoknya ada 4, yaitu dekomposisi,
pengenalan pola atraksi algoritma. Opo kuwi Pak? Ya. Oh, dekomposisi itu mengatur, ya. Dekomposisi itu mengatur ya, mengatur jalannya aku Pak ini dari bangun pagi sampai apa namanya tidur lagi jam sekian sampai jam sekian aku Pak Wong, jam sekian aku Pak Nopo, jam sekian Pak Nopo. Kemudian kenalan pola, ya, mengenal pola itu yang sering muncul, kebiasaan-kebiasaan yang sering muncul, ya. Nanti kita akan mempraktikkan dalam kehidupan sehari. Kemudian abstraksi, ya. Beda dengan abstraksi. Ya, kalau abstraksi itu mengelompokkan, ya, mengelompokkan si A, si B seperti ini, si C seperti ini. Itu namanya mengelompokkan. Kemudian algoritma, ya. Kalau algoritma itu apa namanya? Runtut. Kalau mau apa kehidupan komputer, ya, apa kehidupan komputer mulai dari power langsung digunakan. Tapi tidak dibalik, disoprak, kok iso itu namanya algoritma. Betul? Oke. Kemudian yang kedua, menghubungkan bukti komputer dengan coding dan jelas-jelas. Ya, nanti menghubungkan program dengan kecerdasan kalian sendiri. Jadi ini kamu juga termasuk komputer ini komputer. Ya, paham? Oke, kemudian yang ketiga, salah satu prinsip berpikir juga, misalnya nanti kamu tak kasih lomba untuk mengerjakan secara komputasional, secara mandiri. Ya, tapi nanti kita akan baca kelompok ini. Ya, nanti akan menyelesaikan cara berpikir komputasional. Ya. Ya, berpikir komputasional adalah cara kita menciptakan masalah besar dan rumit menjadi masalah-masalah yang sederhana. Kalau kita menyusun langkah-langkahnya dengan jelas dan teratur. Bayangkan seperti kalian ingin membuat kue. Apakah kalian langsung membuat kue utuh? Orang mungkin mesti ada tahap-tahapannya. Nah, langkahnya. Golek bahannya dhisik. Orang apa dulu langsung ketemu kue, orang mungkin. Apa gawe kue juga mau caranya. Nah, itu yang disebut dengan berpikir komputasional. Ya, berpikir seperti komputer online. Jelas belum? Kemudian kalian pasti memulainya dari resep, lalu menyiapkan bahan, mencampur adonan, memanggang dan seterusnya. Nah, itu salah contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jelas. Jadi berpikir komputasional itu berpikir yang sederhana. Ya, berpikir sama seperti komputer, jalan hukum seperti apa? Jelas? Oke, kalau jelas silakan tak kasih lomba. Nanti silakan kamu tak kasih waktu berapa menit ya? 30 menit ya, 30 menit seluruh pas. Berarti tak kasih tugas. Silakan nanti kamu selesaikan per kelompok. Ya. Ini mau ditentukan Pak Trimo atau kamu tentukan sendiri cara berpikirnya komputasional, mau algoritma atau mau pengenalan pola, abstraksi atau apa? Dari keempat tadi di komposisi, dari apa namanya berpikir komputasional, milih modul komposisi atau Pak Trimo yang tentukan. Halo, tepuk satu, tenang aja, tepuk satu, mau yang mana? Ini soalnya tentang kehidupan sehari-hari aja. Mau yang mana? Ya. Terserah Pak Trimo, kamu sendiri. Oke. Mau pilih yang mana? Silakan. Ya. Mau pilih yang mana? Apa di komposisi, pengenalan pola atau siapa? Nah, silakan pilih. Apa berikutnya? Oke. Silakan masalah dengan temannya.
tinggal pilih. Ini mau yang mana? Mau yang mana? Apa? Pilih. Pilih yang mana? Di komposisi, pengenalan pola, fraksi atau algoritma? Di komposisi. Nah, berarti kalau di komposisi itu membuat urutan waktu sama waktunya apa? Ini abstraksi, oke. Nah ini silakan silakan. Abstraksi kamu bisa memilih kelompok belajar itu yang mana gambarnya? Sebutkan gambarnya. Dikelompokkan, ya, dikelompokkan. Yang kelompok belajar mana, kelompok alasan bangunan mana, masa yang mana. Silakan dikelompokkan. Dan ini yang terakhir yaitu pengenalan pola. Ya, silakan berempat berundur. Ya, hari Senin. Hari Senin. Tidak bisa disebutkan. Kakak soalnya 20 menit ya. Kalau ada kesulitan silakan baca ke Mas Nemo. Ya, bahan-bahan untuk membuat ini nasi goreng banyak apa? Bahan-bahannya apa? Kemudian langkah-langkahnya, cara produksinya dulu. Nah, bisa tinggal minum saja. Gampang kan? Gampang kan? Nah, ini kita kehidupan sehari. Lihat di sini ya, di sini. Kelompok berarti belajar itu alatnya apa saja di sini. Jadi, ini blogger. Yang penting-penting saja. Sinkronim D. Tentukan kelompoknya ya. Kelompok bangunan apa alatnya orang itu kelompok bangunan kok mungkin lah mungkin. Ini abaikan yang lain. Fokus kepada alat belajarnya apa saja. Ya, jadi meninggalkan yang tidak penting. Ya. Yang apa ya? Yang penting yang fokus pada yang penting. Sing ora penting, kowe bangun aja ditulis. Fokus pada pengelolaan. Ini kan tentang gaya kehidupan presiden. Ya kan? Ini pelajaran.
Mudah atau sulit? Makanya pertama waktu ngasih salah tuh, naik salah itu udah dulu nasi goreng, kalau udah nasi goreng, gosok nasi goreng itu. Pertama nggak lupa, maka yang pertama kayak mau di komputer orang itu harus jalan kayak nah ini yang disebutnya algoritma. Yang penting-penting ya Mas ya, pokoknya yang paling penting semuanya itu. Sudah belum? Ya, penting belajar teknologi untuk makanan. Penting kamu mengetahui makanan, memasak loh. Oke, masak penting kamu orang. Baca, masak. Nah, itu penting kamu orang. Nah, masuk. Berarti mengelompokkan yang paling penting. Seniornya apa kan? Untuk habis makan, karena di sini harus memasak. Nah itu namanya apa namanya abstraksi. Maksudnya apa? Mengambil fokus yang paling penting aja. Yang penting yang masak. Kenapa tuh?
Tuh. Nah ini kamu kerja kelompok kamu ini kode kamu sedang menyelesaikan masalah secara apa? Komputer. Sudah? Sampai tidur sudah? Ya. Gimana ini sudah? Nah. Sudah selesai? Oh, nanti masuk bersama dulu ya. Selesai apa? Gampang kan? Gampang. Ini sih namanya algoritma. Berarti menyelesaikan masalah. Sing belum apa namanya? Ya, sing belum ya. Langsung apa sih? Ya. Nek sing tahu. Ada sing betul-betul penting bagi sing. Nah, itu kemudian apa? Antarti ya, kalkulator, itu kalau itu, nah itu kan kesamaan, mencari kesamaan. Nanti yang pertama jadi
Yuk, satu lagi, kelompok satu menit lagi. Tiga di atas. Tinggal satu kelompok yang belum. Jalannya sudah. Nanti setelah ini kita selesaikan satu persatu ya kelompoknya ya. Tadi yang selesai dulu ya. Salah satu ya. Itu dua, itu tiga. Nah, sesuai dengan apa namanya sudah selesai dulu. Jadi kita sudah selesai dulu. Oke, kalau sudah silakan bangun. Semuanya berdiri. Kita ganti dulu, ya. Ikuti tempat 5 ya. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya menyilang, jempol digoyang. Itu ya, lihat sama-sama. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, gerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya menyilang, jempol digoyang. Jadi Pak kok? Sama-sama ambil. Coba. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan, digerak-gerakkan. Tangannya ke kiri, digerak-gerakkan. Tangannya ke depan, digerak-gerakkan. Tangannya menyilang, jempol digoyang. Oke, tepuk tangan. Oke, seperti tadi di awal kita sampaikan, silakan masing-masing kelompok untuk bisa mempresentasikan berbagai secara komputasional. Dimulai dari algoritma. Betul? Silakan masuk.
orang masuk. Hasil dari kelompok B. Oh, maaf, dari kelompok ini abstraksi, ngomong betul. Abstraksi ya, kelompok dari abstraksi. Dibaca. Ini hasil, jangan mas, jangan dulu. Kita hargai untuk teman-teman kami yang harus prestasikan. Next, kowe belum menghargai konco meninggalan, kowe masih ada hargai. Ini hasil dari diskusi dari kelompok abstraksi. Apa itu abstraksi itu? Jangan dulu. Cek keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar. Assalamualaikum. Salam dulu. Boleh masukkan kelompok-kelompok nanti saya lakukan. Ada yang mau tanya? Ada nggak? Nggak ada. Mau tepuk tangan. Ini bagian dari apa namanya? Kelompok abstraksi, yaitu di sini ada banyak sekali gambar, yaitu pengelompokan belajar. Ya, jadi kelompok abstraksi itu memilih atau mengelompokkan sing penting, berarti sing ora penting aduh gitu. Contoh kalau belajar buku penting apa? Penting. Kalkulator penting apa? Penting. Pensil? Wah penting banget. Nulis. Penggaris? Penting. Global? Global? Tidak begitu penting kalau global. Karena di sini ada banyak gambar, ya, penggaris, buku, pensil, tas. Tas penting. Tas kalau global penting di. Tas kalau global penting di. Berarti tas. Globalnya rasa, berarti kabeh buku, kalkulator, pensil, orang tak global tas, tapi penting di. Berarti global tidak begitu penting, malah penting tasnya. Ya, itu kan tas dimasukkan. Ya, karena tas penting kanggo waktu ada apa? Buku, pensil, kalkulator. Penting apa ora? Penting, berarti global tidak penting. Ya. Jadi koleksi cuma global. Oke. Yang lainnya, oke, bagus. Tepuk tangan lah. Jadi abstraksi itu menuliskan hal yang paling penting, sih kurang penting, mau ditulis. Kemudian berikutnya, yuk kelompok berikutnya. Dua aja berarti nggak apa-apa. Apa yang apa ya? Ini dari kelompok. Mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk balik dulu. Ini kelompok dasar makanya sering muncul gitu. Senin kasih goreng.
Oke, dari kelompok pengenalan pola ini ada daftar menu makan setiap hari dari kelompok ini. Hari Senin nasi goreng, sayur sop, ayam apa ini? Ayam goreng. Berarti yang sering keluar Senin itu hari apa? Nasi apa? Nasi goreng, ayam goreng. Berarti setiap Senin mereka kelompok ini sering metu adalah goreng, nasi goreng. Ini yang disebut dengan kelompokan pola. Berarti polanya kelompok papat ini isinya nasi goreng. Hari Selasa kita lihat polanya apa? Sop ayam, bakso, tempe, tempe orek sampai ayam. Wah, ini berarti yang sering muncul apa nih? Sop ayam, bakso, tempe orek, sate ayam. Berarti yang metu apa? Ayam. Nah, itu namanya pola. Berarti yang sering muncul adalah ayam. Udah. Kemudian dari Rabu, sayur bayam, soto, telur goreng, ayam goreng. Yang sering muncul apa? Ayam goreng. Nah, ini yang disebut dengan pengenalan pola. Berarti yang sering pola. Paham? Nah, ini namanya memecahkan masalah dari pengelompokan pola. Tepuk tangan dong. Nah, berikutnya. Jadi sudah beda ya antara abstraksi sama pengenalan pola juga. Yang beda. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dekomposisi. Yang lainnya kan jalan dulu. Tepuk tangan. Ada yang ditanyakan? Nah, oke, silakan. Ini dari dekomposisi, yaitu mengatur jadwal apa ini harian, mengatur jadwal harian. Contohnya jam 6.45 sampai 7.15 olahraga podo, pompa. Ini namanya dekomposisi. Maksudnya dekomposisi orang yaitu menyelesaikan masalah tanpa masalah lalu ya. Ini namanya dekomposisi, ya. Jadi sama, semua lebih betul. Yang kedua, mengatur jadwal jam 7.15 sampai 7.30, sarapan mandi, sarapan bener, ya. Ini namanya dekomposisi, mengatur waktu. Semua yang hidup dari cici, jadi diatur. Namanya menyelesaikan masalah. Kemudian 7.45 main membantu ayah. Tepuk tangan. Berarti menyelesaikan masalah dengan diatur waktu dan kegiatan. Oke, sekali lagi. Baik, dari algoritma, oke silakan.
Tepuk tangan. Oke, ini tadi lomba algoritma yaitu menyusun langkah-langkah membuat nasi goreng mulai dari bahan. Ini namanya algoritma. Mulai bahannya di sini. Apa gaul nasi goreng? Mulai bahan. Bahan di sini bahannya apa? 3 piring nasi dingin, 1 butir telur, 1 sendok gula. Langkah-langkahnya yaitu meletakkan wajan di atasnya kompor, kemudian menuangkan minyak, menyalakan kompor, memasukkan telur, menambahkan nasi dan garam, kemudian tuangkan bumbu secukupnya, menambah topping, mencicipi dan siap digoreng. Ini namanya langkah-langkah membuat nasi goreng. Tepuk tangan. Ada lupanya? Oh, Oke, terima kasih buat kalian semuanya yang hari ini sudah menyelesaikan berpikir secara komputasional. Ya, kamu sudah menyelesaikan. Ini juga termasuk kamu itu sudah program laptop atau program komputer kamu sudah jalankan. Sudah dari komputer. Oh, sudah ada konek komputer tidak tidak. Tapi ini sudah bagian dari memecahkan masalah atau mengelompokkan. Ini sudah termasuk dari menyelesaikan komputasional. Berbicara komputasional. Nah, apa itu komputasional? Tahu tadi juga? Apa itu? Jadi memecahkan masalah yang berbeda dengan kita dengan cara mengurus rangkaian kebersamaan. Tadi di sini yang pengelompokan pola. Sudah. Ya, pengelompokan pola maupun dari abstraksi, ya, semuanya. Nah, ini dekomposisi yaitu memecahkan masalah. Tadi yang dapat dekomposisi, memecahkan masalah dasar jadi bagian yang lebih penting, kecil dan mudah diatur. Contoh kalau kalian mau membersihkan kamar, membersihkan tempat kamar dulu, menyapu lantai, menjelaskan meja, kemudian mengenal pola. Contohnya saat membersihkan kamar, semua sampah harus dibuat ke tempat sampah. Semua buku harus diletakkan pada buku. Ya. Kemudian abstraksi. Contohnya saat membersihkan kamar, apakah penting warna sapunya? Tidak, yang penting adalah sapunya bisa digunakan untuk menyapu. Algoritma, ambil lap basah, kemudian lap, menggunakan meja diuji di langkahnya dia. Udah, paham? Nah, bagaimana dengan ini Pak? Bukunya berpikir komputasional dengan coding dan dengan artifisial. Kenapa ya kita perlu belajar berpikir komputasional? Karena itu dasar utama memahami dan memahami sebuah coding. Coding itu apa? Membuat program komputer. Makanya di awal saya menyampaikan komputer bisa jadi menungso. Lah apa itu tidak rekomendasi dari sama kamu nantinya. Ini kan coding. Coding itu seperti memberi instruksi atau perintah kepada komputer. Komputer itu pintar, tapi dia hanya bisa melakukan apa yang kita perintahkan dengan sangat detail. Bayangkan kalau kalian mau membuat game sederhana, kalian harus membuat algoritma urutan langkah. Nanti kalau SMP kamu ajarkan membuat cara game lewat set, nanti ada cara membuat game melakukan game ada. Nanti kalian juga harus memecahkan game jadi langkah kecil, membuat latar belakang, membuat karakter, membuat mainan atau macam-macam. Jadi dengan komputasional kalian akan lebih mudah menulis kode. Ya, karena sudah terbiasa menyusun langkah-langkah yang logis dan terperinci. Ini ada dasar untuk membuat sebuah permainan. Ya. Tahu Mario? Sejauh sama kamu sebenarnya, tapi mau langkah-langkahnya. Ini Pak Mus sudah membuat game, Hari ini Pak Mus sudah membuat game, belum jadi. Hari ini Pak Mus sudah membuat game. Gamenya hampir seperti Mario itu, lompat. Nanti kamu bisa mainkan, ya. Tapi belum jadi ini Pak Jono, ya belum jadi. Ya. Yang kedua, kecerdasan artifisial (AI). Apa itu AI? Teknologi yang membuat mesin komputer atau robot bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Contohnya asisten suara di HP, mobil.
Kan kamu kok HP muni ya? Gawe mie ayam, duit, bahannya kita duit. Pernah buat seperti itu. Contoh kalau pakai bahasa Indonesia, buatkan ringkasan materi. Muncul sedikit, itu AI. Di Indonesia apa? Ya. AI bekerja dengan mengalih pola dari data-data yang sangat banyak. AI yang bisa membedakan kucing dan anjing. Itu karena dia sudah berlatih dengan jutaan gambar kucing, anjing dan menemukan polanya. Ya. Jadi bagian komputer satu, cara kita memecahkan masalah coding adalah alat untuk menyampaikan solusi masalah kepada komputer. Ya. Dan terakhir, AI adalah hasil dari penerapan berpikir komputer dan coding. Jadi AI itu berbeda komputer dan coding. Jelas? Ada pertanyaan? Gampang, tapi ini cukup gampang dari game baru. So kemudian sobat itu dari programmer. Yakin ini belum tahu ini itu dari programmer. Ya. Terakhir dari apa ini? Ada pertanyaan? Ada? Ya, sebagai refleksi, apa yang kalian pelajari hari ini tentang coding dan kecerdasan artifisial? Betul. Bagaimana cara berpikir? Pola pikir yang dipelajari dari hari ini membantu kalian di sekolah atau di rumah? Apakah ini bisa membantu kegiatan kamu sempat belajar? Bisa bantu? Oke. Tapi kalau bisa membantu, ini Pak terima kasih buat kalian ya. Kalian ini sudah mau belajar ini awal pertama. Ya. Sebagai terakhir, tugas Mas ulang menit. Silakan kalian tak kasih tugas untuk membuat berpikir komputasional satu aja. Ditulis di buku. Membuat berpikir secara komputasional. Tadi komputasionalnya ada berapa? 4 apa aja? Pola, abstraksi, algoritma, potensial. Silakan kasih juga kali. Bebas. Satu saja. Ya. Satu ya. Silakan nanti dikerjakan, ya. Silakan dikerjakan di rumah, ya. Kerjakan di rumah, besok kita koreksi. Ya, secara komputasional. Salah satu aja. Ojo pakai jiwa. Baik, apa pilih algoritma boleh, apa pilih pola boleh, abstraksi boleh, kemudian apa sisi lagi apa namanya? Algoritma. Jelas? Oke, itu aja dari Pak Trimo. Silakan kerjakan di rumah. Silakan selesaikan di rumah. Sebelum saya tutup, mari kita doa untuk kegiatan hari ini. Semoga nanti belajar hari ini bisa mendapat kebaikan. Dan Pak Trimo berdoa, semoga nanti kalian ketika dewasa bisa menjadi programmer-programmer muda. Allahumma amin. Mari tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.